Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Harapan Setia Negara, Ibu Utami SE. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru TK Harapan Setia Negara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Dirinya saya di sini. Saya ingin memberikan praktik baik kepada Ibu Dewan Guru semuanya. Kita di sini sama-sama belajar, sharing-sharing saja ya Ibu. Sebelum kita mulai, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya terlebih dahulu. Kepada Ibu Utami, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah SWT pada pagi hari ini salah satu dari peserta CGP yang ada di TK Harapan akan memenuhi tugasnya di Asinata dan ingin berbagi ya di sini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga nanti ilmu yang diberikan dari Ibu Rahayu bisa nanti kita terapkan sama-sama di lingkungan sekolah kita ini. Kepada Allah ya, semoga Ibu Rahayu nanti kedepannya benar-benar menjadi guru penggerak yang bisa menjadi transformasi pendidikan baik di lembaga kita atau lembaga yang lainnya. Kebanggaan dari saya sendiri dan juga semua Dewan Guru, kita memiliki kandidat sebagai guru penggerak dan semoga nanti tertular kepada guru-guru yang lain untuk mengembangkan diri ya, terutama mengenai profesional diri. Jadi di sini kita semua perlu untuk juga menjadi penerus ya, untuk menjadi pengembangan di bidang pendidikan terutama khususnya, dan terutama lingkungan positif di sini banyak sekali nanti ilmu ya lagi yang mau diberikan berbagi kita ya. Jadi kita sama-sama di sini mendengarkan dengan seksama dan peran aktifnya dari kita semua. Jadi nanti diberi kesempatan kepada Bu Rahyu. Demikian itu Bu Rahyu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Utami atas penguatan dan motivasinya. Semoga Ibu Dewan Guru semua dapat termotivasi dan bisa meneruskan guru penggerak di angkatan yang akan datang. Baik, langsung saja kita mulai ya Ibu. Di sini ada pernyataan pemantik terlebih dahulu sebelum kita memulai materi. Ibu Dewan Guru cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Pernyataan yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira Ibu Dewan Guru setuju nggak tidak? Setuju atau tidak Ibu? Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sesuai dengan ini berarti hukumannya apa? Sesuai dengan usianya. Betul sekali, karena tidak semua hukuman bisa kita praktekkan dan bisa kita berikan kepada anak didik kita ya Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju atau tidak setuju Bu? Oke, setuju ya Bu, karena hukuman yang bersifat positif untuk kemajuan anak akan memberikan disiplin kepada anak, untuk menanamkan sifat sikap disiplin tersebut kepada anak.
Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju atau tidak setuju, Bu? Baik, karena penghargaan, tapi tidak semua penghargaan ya, Bu. Motivasi supaya anak itu semangat. Ya betul, tapi penghargaan yang terlalu berlebihan juga tidak baik ya Bu ya untuk motivasi anak. Kemudian ada konsep inti budaya positif. Nah topik kita hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah untuk perubahan paradigma belajar itu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusianya ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini nanti akan kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Kemudian perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Jadi di sini ada tugas ya Bu ya, ada A dan B, Ibu Dewan Guru dan temannya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira jika Ibu Dewan Guru, misalnya Ibu Maida dengan Bu Marni. Jadi Ibu Maida menggenggam sebuah kertas, kemudian Ibu Marni ingin membuka kepalan tersebut. Kira-kira bagaimana Bu? Cara Ibu untuk supaya Bu Maida ini mau membuka kepalan tangannya kira-kira bagaimana? Apakah dengan bujukan atau mengancam atau menghardik? Dengan bujukan ya Bu ya? Karena jadi tentunya dengan membujuk ya Bu ya, supaya Ibu Maida mau memberikan apa yang ada di kepalanya. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter, lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Bisa lanjut? Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Ibu Dewan Guru, ada yang tahu tidak berdiferensiasi itu seperti apa Bu? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa? Sesuai dengan kebutuhan. Betul sekali. Jadi pembelajaran yang berdiferensi itu merupakan pendekatan kepada anak murid kita supaya kita memahami apa kebutuhan murid tersebut, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bu? Iya, betul sekali. Karena pada hakikatnya yang mampu mengontrol diri seseorang adalah diri orang tersebut. Kemudian stimulus respon, ada yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa ya Bu merubah orang lain, merubah pandangan orang lain juga kita tidak bisa. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu memahami dan mengerti apa pandangan orang lain tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kita ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Nah jadi tidak semua perilaku buruk
itu suatu kesalahan. Karena bisa jadi sebagai contoh misalnya Ibu Maida, jangan Bu Maida lagi deh. Ibu Sri sedang bermain dengan Bu Ning. Kemudian tiba-tiba Bu Ning mengambil dan merebut mainan Bu Sri. Lalu kemudian Bu Sri memukul Bu Ning dan Bu Ning pun menangis. Bu Ning pun menangis dan Bu Ning melapor kepada teman yang lainnya. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Apa kita langsung memarahi Bu Sri atau tidak? Iya. Iya. Iya, jadi kita bertanya terlebih dahulu kepada Bu Sri, kenapa kok tadi memukul? Dan ternyata ada alasannya. Apa alasannya, Bu? Iya, betul sekali. Bu Ning Bu Sri. Contoh ya, Bu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kita ubah menjadi hanya Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, karena hakikatnya seperti yang saya bilang tadi bahwa yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kita ubah menjadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sama kaitannya dengan yang sebelumnya, karena baik diri kita maupun orang lain, kita tidak bisa saling mengontrol diri orang lain dan orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Oke. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sekali paksa kalau sekali ya. Tercapai keinginan. Kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi ketika kita ada anak kita yang tidak memiliki minat belajar dengan tema yang kita berikan pada saat itu, tentunya kita pasti akan membujuk ya Bu ya, supaya anak tersebut mau mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Tapi dengan selain bujukan, jika bujukan gagal, kita alangkah lebih baik jika berkolaborasi dengan rekan guru kita atau dengan teman-teman yang lain yang ada di kelas tersebut, anak-anak yang ada di kelas tersebut, kita berkolaborasi dan memberikan pilihan kepada anak-anak tersebut, kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang anak-anak minati, seperti itu. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah, kita ubah menjadi model berpikir menang dan menang. Jadi kita berusaha untuk menciptakan anak-anak kita untuk berpikir optimis, supaya bisa menjadi anak tersebut lebih ambisius lagi untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu ya Ibu. Kemudian ada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Ada yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada model teori motivasinya yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, ada untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan kemudian model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang akan nanti dijelaskan dengan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti akan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia,
Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nanti akan kita bahas ya Bu. Oke. Nah, disiplin positif. Ada yang tahu Bu disiplin positif itu seperti apa? Contoh disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita apa kira-kira Bu? Menyambut anak dengan bersalaman termasuk budaya positif ya, disiplin positif. Kemudian 5S itu juga termasuk. 5S apa ibu-ibu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oke. Nah di sini disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini ada contoh nilai kebajikan dari suatu instansi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada IBO Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian yang terakhir ada contoh nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dalam diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia yang paling melekat dengan kita apa nih Bu? Oke, untuk bertahan hidup ya Bu ya. Oh, kalau Bu Yeyen kasih sayang. Baik, bertahan hidup itu seperti apa? Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang itu seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain. Kemudian yang kesenangan meliputi bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Coba ibu-ibu semuanya tertawa. Jadi kebutuhan dasar
lanjut ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik dari dalam. Yang motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Gak. Baik, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu kira-kira baik tidak Bu, motivasi ekstrinsik tersebut, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira itu baik atau tidak jika kita ingin melakukan sesuatu tapi dengan motivasi tersebut, ada motifnya kita melakukan. Iya, kalau kita manusia yang masih kuat, kita mengingat itu. Jadi Ya. kalau yang dari dalam diri, kita mungkin sudah tidak memikirkan itu. Betul sekali, seperti manusiawi ya Bu ya. Jadi tidak sedikit juga ada yang melakukan sesuatu tentunya karena ada hal lain atau imbalan tersebut. Kemudian motivasi intrinsik yaitu motivasi yang ada di dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mudah-mudahan, baik, betul sekali. Mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut dari dalam diri kita sendiri dan menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut kepada anak didik kita semua. Nah, ini ada merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini maksudnya apa Bu kira-kira? Ada yang tahu tidak? Bahwasanya kita tuh memang nggak bisa lepas dari perintah orang lain gitu kan. Tapi kita juga harus bisa merintah diri kita sendiri. Kita harus mau, kita harus melakukan ini. Nah, bisa. Jadi ada motivasi dari diri. Baik, betul sekali. Jadi betul bahwasanya kita tidak bisa terlepas dari perintah karena hakikatnya kita bekerja dan kita adalah seorang guru di instansi tersebut dan dalam sebuah instansi itu pasti ada kepalanya. Jadi kita harus menghormati dan menghargai perintah-perintah atau peraturan, bukan perintah ya Bu ya, peraturan mungkin ya, peraturan-peraturan yang sudah dibuat dalam instansi tersebut. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jika kita terus-menerus memberikan penghargaan kepada anak tersebut akan menjadi ketergantungan ya Ibu semua. Iya, betul sekali. Jadi anak tersebut jika tidak ada penghargaan tersebut, iya, betul sekali. Tidak mau melakukan apa yang kita minta seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian ada penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, kira-kira maksud dari penghargaan merusak hubungan ini seperti apa Ibu? Ya ada misalnya yang tidak dapat yang sudah itu kan akhirnya dia benci sama temennya.
Nah, itu dia. Jadi seperti yang kita baca di awal, yaitu penghargaan harus berlaku sama, harus bersifat sama supaya tidak terjadi penghargaan merusak hubungan tadi. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi bukan hanya dengan satu murid saja ya ibu-ibu. Jadi semua murid harus kita berikan apresiasi supaya murid tersebut tidak merasa dibedakan. Betul sekali. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi kita beri apresiasi tersebut dengan konsisten. Jadi tidak hanya di hari itu saja, tapi kita berusaha untuk memberikan apresiasi setiap harinya kepada murid-murid kita supaya murid kita bisa lebih termotivasi dan semangat untuk berangkat ke sekolah. Kemudian fokus pada proses. Kemudian ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada sebuah kalimat. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nilai kebajikannya apa, Bu? Rasa empati, Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nilai kebajikannya kepedulian. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Kemudian ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi di sini ada anak yang terlambat datang ke sekolah, kemudian ibu guru memberikan hukuman kepada anak tersebut untuk mencatat di dalam buku 100 kali dengan kata saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bu, Ibu semua? Hukuman. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya hukuman. Nanti jawabannya ada di slide selanjutnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, baik. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Konsekuensi. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi ya, Bu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi, Bu Usman? Konsekuensi ya. Betul. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Coba kita buka slide selanjutnya. Oke, jadi yang pertama itu adalah hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman juga, keempat konsekuensi. Oke, konsekuensi, hukuman, dan terakhir konsekuensi. Baik, boleh kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada konsekuensi, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian ada membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini hukuman ya, Bu. Terus kemudian ada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian ada anak membenci kedisiplinan.
menjadi anak menghargai disiplin. Kemudian ada paksaan, konsekuensi, stimulasi, stimulus atau tanggapan. Kemudian ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, ada anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu merupakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu terbagi menjadi 3, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sifatnya negatif ya Bu. Kemudian konsekuensi sifatnya netral dan restitusi adalah positif. Hukuman Oke, jadi identitas yang gagal yaitu pemberian hukuman. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti jika kita melakukan hukuman. Kemudian konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat. Kemudian konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya, masalah terpecahkan. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian ada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, peraturannya adalah contohnya gimana nih Bu? Kira-kira untuk kalimatnya. Jika kita ingin memberikan hukuman, jika ada anak-anak yang melanggar tata tertib sekolah, kemudian cara kita untuk mendisiplinkan anak dengan cara menghukum. Kira-kira kalimat apa yang akan kita lontarkan? Aturannya adalah hari Senin kita harus memotong kuku. Jadi kamu harus memotong kuku kamu. Itu merupakan hukuman. Oke, hukuman. Kemudian jika konsekuensi, apa peraturannya? Kita bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan jangan lupa ucapkan terima kasih apabila anak tersebut sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi apa yang kamu yakini ini kita bertanya kepada anak apa saja peraturan yang ada di sekolah kita tersebut. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita berdiskusi ya Bu dengan anak didik kita, bagaimana cara anak tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, murid
atau anak membenci peraturan, kemudian murid atau anak menghormati peraturan, dan restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nih, apa itu restitusi? Sebelumnya Ibu Dewan Guru sudah pernah belum mendengar restitusi itu apa? Belum ya? Ya, jujur ini saya juga baru pertama kali mendengar restitusi ketika mengikuti guru penggerak ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini bagaimana Bu Dik? Jadi ya, jadi ini pendapat dari dosen pada tahun 2004. Jadi restitusi ini merupakan proses kita pendekatan. Jadi restitusi adalah jika anak melakukan kesalahan, jadi sebaiknya kita lakukan restitusi ini, yaitu melakukan pendekatan kepada anak dan melakukan diskusi. Kira-kira dengan masalah tersebut apa solusinya, seperti itu. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini merupakan ciri-ciri dari restitusi. Mungkin kita bisa untuk kita implementasikan kepada anak murid kita di hari-hari yang akan datang. Kemudian ini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi ada beberapa dampak dari penghargaan jika kita melakukan penghargaan secara berlebihan. Yang pertama yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi maksudnya gimana Bu? Penghargaan menurunkan kualitas. Betul sekali. Ya, jadi anak mau belajar dan mendengarkan apa kata guru hanya ketika mendapat penghargaan ya Bu ya. Iya, jadi kualitas anak tersebut jadi menurun apabila guru-guru tidak memberikan penghargaan. Oke, yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi iya betul sekali. Jadi sangat tidak efisien ya Bu ya penghargaan ini diterapkan secara terus-menerus di dalam sebuah sekolah. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi iya betul sekali. Betul sekali. Jadi anak tersebut tidak dapat memotivasi dirinya, tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri dia untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa adanya penghargaan. Baik. Baik, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama yaitu hukuman. Ada tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi sangat tiba-tiba sekali hukumannya. Kamu bersihkan
toilet sekarang, saya gitu ya Bu ya. Tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, berasal dari guru. Kemudian yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini sangat tidak baik sekali ya Bu ya, apalagi kita di sekolah tingkat rendah yaitu TK. Jadi lebih baiknya jika kita menerapkan mendisiplinkan anak dengan cara restriksi. Kemudian konsekuensi ada rencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang restitusi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, mana yang sering kita lakukan, Ibu? Pembuat rasa bersalah. Yang sering kita lakukan, pembuat rasa bersalah ya. Mungkin. Jadi contohnya seperti apa Bu? Membuat rasa bersalah itu. Kalimat yang seperti apa kira-kira yang kita lontarkan kepada anak murid sehingga murid tersebut merasa memiliki rasa bersalah? Kamu nggak kasih ya sama ibu guru dari tadi. Betul sekali. Kita sering melakukan seperti itu ya Bu ya. Melakukan merasa jadi kita seperti mengeluh ya kepada anak tersebut dan membuat anak tersebut merasa memiliki rasa bersalah. Betul. Kemudian dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira mana yang terbaik ibu-ibu? Ya, ada sebagai teman. Dari gambar itu kan merangkul. Betul sekali. Kita dari 5 posisi kontrol ini mungkin yang bisa kita terapkan dalam PAUD ini sebagai teman kita merangkul anak-anak kita supaya anak-anak tersebut bisa nyaman dengan kita ya Bu ya, dan bisa menceritakan apapun kepada kita dan jujur kepada kita. Kemudian sebagai manajer juga. Jadi kita sebagai motivator untuk anak murid kita dan membuat anak didik kita untuk mematuhi peraturan yang ada dengan cara menuntun dan mengajak anak didik kita supaya bisa menjadi yang lebih baik lagi dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Di zoom dikit bisa lihat. Baik. Oke, jadi ada motivasi dari guru berbuat ya Bu ya? Oke, tidak terlihat. Jadi ada identitas yang gagal, kontrol dari luar, kemudian ada identitas berhasil dan identitas berhasil. Jadi di sini ada identitas yang gagal, yaitu hukuman dan membuat orang merasa bersalah. Yang dilakukan ibu guru untuk contoh dari penghukum yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalahnya
yang ibu guru lakukan, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu mengerjakan tugas ini dengan mewarnai warna merah. Ibu kecewa karena kamu tidak mendengarkan penjelasan ibu guru. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Ya, ada sebagai teman dan pemantau, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian jika sebagai pemantau, kita bisa berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian jika kita sebagai manajer, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jika itu yang kita lakukan sebagai posisi kontrol sebagai manajer ya Bu. Kemudian hasilnya apa? Yang pertama, jika kita menerapkan posisi kontrol yang penghukum, hasilnya akan membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi anak-anak, jika kita memberikan hukuman, anak-anak akan sering menyalahkan orang lain dan berbohong, tidak jujur dengan kita. Kemudian pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, hasilnya menjadi ketergantungan jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman tersebut. Kemudian pemantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol manager, hasilnya adalah kita dapat menguatkan pribadi murid tersebut. Kemudian ada kaitan dengan dunia berkualitas. Jika kita menerapkan posisi kontrol penghukum, murid mohon maaf agak sedikit. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jika kita menerapkan sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian jika sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian jika kita menerapkan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Begitu ya Bu ya? Iya. Merasa sangat sudah sesuatu yang wajar dan biasa jika kita terus-menerus melakukan hukuman seperti itu pada anak tersebut. Jika kita menerapkan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Jadi anak akan merasa bahwa dengan kata maaf semuanya selesai. Seperti itu. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Iya, jadi tidak selamanya kita bisa menjadi teman bagi anak-anak kita ya Bu. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi jika kita menerapkan posisi kontrol hanya memantau saja, anak-anak akan terus memberikan pertanyaan
kepada kita. Jadi anak tersebut tidak bisa mandiri ya Bu ya. Jadi setiap ingin melakukan sesuatu, anak tersebut selalu bertanya terlebih dahulu kepada gurunya. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, jadi jika kita melakukan posisi sebagai manajer, kita akan membuat anak dapat menjadi bisa menghargai dirinya sendiri dan orang lain seperti itu. Jadi bisa berpikir lebih kritis lagi anak-anak tersebut. Kemudian dampak pada murid ketika kita menerapkan posisi kontrol penghukum, yaitu anak murid dapat mengulangi kesalahannya tersebut karena hanya seperti yang tadi biarkan saja, nanti juga malah lagi. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, dampak pada murid yaitu merasa rendah diri. Jadi karena terus-terusan meminta maaf tadi ya Bu ya, jadi merasa rendah diri. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, dampak pada murid yaitu lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada gurunya. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol pemantau, dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini sering seperti kita memberikan hadiah tadi ya Bu ya, penghargaan. Jadi anak tersebut menjadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya supaya dirinya mau melakukan sesuatu. Kemudian jika kita posisi kontrol sebagai manajer, dampak pada murid yaitu murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita bisa menumbuhkan intrinsik tadi ya, motivasi intrinsik dari dalam diri murid tersebut. Jadi harapannya kita bisa menjadi posisi kontrol, menjadi manajer ya Bu untuk anak murid kita semuanya, agar kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang tersebut merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Ini kita sangat mengenal sekali ya Bu ya, jika kita lakukan ini. Ini merupakan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kita terus-menerus memberikan penghargaan kepada anak murid kita. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, harapannya kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer ini. Kemudian satu lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Ini termasuk penghukum ya Bu ya. Kita seperti menghardik anak-anak kita ya Bu. Kemudian bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai-nilai manajer atau memperbaikinya. Yang pertama, kalau kamu tidak, kira-kira apa nih? Kira-kira siapa yang bisa membuat pertanyaan ini Bu? Yang ini pembuat merasa tidak nyaman dan hukuman. Yang ini jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Siapa yang mau membuat pertanyaannya dan pernyataannya gitu? Kalau kamu tidak mengerjakan ini, Bu Guru nggak akan ngasih bintang 4. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Itu merupakan sebuah kalimat jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau ya Bu ya. Seperti pembuat yang lain seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan dan pernyataan
ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kira-kira pertanyaannya seperti apa, Bu? Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Jadi di sini ada contohnya. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Kita mengajak anak untuk mendiskusikan kesalahan-kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian kita memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk memikirkan kira-kira bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah dia buat tadi. Begitu. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, mungkin yang akan kita katakan kepada anak tersebut yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Iya, itu sebagai penghukum. Jika kita menerapkan sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah, mungkin yang akan kita omongkan kepada anak murid kita adalah berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman atau sebagai manajer, kira-kira bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan kepada kepada anak kita? Apa Bu? Sebagai manajer. Jika kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kira-kira jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan kepada anak tersebut? Dan pertanyaan apa yang harus kita pertanyakan kepada anak tersebut? Sudah tahu belum keyakinan yang kita buat bersama perasaan bersama upacara bendera tata tertibnya? Jadi kita menaikkan keyakinan yang sudah dibuat di sekolah. Baik, terima kasih. Jadi boleh lanjut ke slide berikutnya, Bu Yaya? Oke, jadi ini ada jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai seorang teman, mungkin yang akan kita lakukan adalah ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Mungkin ini ya Bu yang sering kita terapkan kepada anak murid kita. Jadi kita selalu bersikap sebagai teman kepada anak murid kita. Kemudian jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau, yang akan kita lakukan mungkin kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Mungkin ini jika kita hanya sebagai pemantau saja ya Bu. Jadi kita hanya bisa memerintah dan memerintah saja. Kemudian posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini posisi kontrol yang mana Bu? Pemantau, teman, manajer, membuat rasa bersalah atau hukuman? Sebagai pembuat rasa bersalah. Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, coba kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Cek. Ini posisi kontrol apakah aku? Pemantau. Baik, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Kemudian selanjutnya di sini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Kira-kira kenapa, Bu? Kalau peraturan tadi kembali lagi yang dari awal tadi bahwasanya kita harus menurut peraturan, tapi anak-anak lulusan kan meyakini di dalam diri mereka sendiri. Tapi kalau keyakinan itu penting kita udah meyakini bahwa peraturan itu harus kita jalani, bukan dari paksaan, bukan dari peraturan. Betul sekali. Jadi mungkin yang sering kita lakukan adalah peraturan kelas ya Bu ya. Padahal yang sebaiknya adalah keyakinan kelas, karena kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid tersebut untuk dapat mematuhi apa-apa saja yang sudah disepakati oleh kelas atau sekolah tersebut. Kemudian, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kan juga terkait dengan keselamatan diri kita sendiri. Ketika kita tidak mempunyai keyakinan kita hanya pakai helm karena ketika ada polisi. Ketika tidak ada polisi, ketika ada peraturan, tidak yakin sama diri, kita lepas pada itu. Tapi kalau kita ada meyakini, pasti kita Terus kita pakai hal tersebut. Iya, betul sekali. Terus kemudian ada mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID pada saat itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kemudian yang ketiga ada mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Mengapa Bu? Iya. Iya, betul sekali. Jika kita tidak mengikuti peraturan yang ada, kita akan tertinggal ya. Dampaknya betul sekali. Itu dampak negatifnya untuk kita sendiri dan kita dapat rugi karena materi yang kita dapat itu akan setengah-setengah jadinya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kita tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam murid tersebut. Kemudian, nah di sini ada budaya positif. Ya, di lingkaran budaya positif ini bisa kita lakukan lingkungan dari peraturan kelas terlebih dahulu ya Bu ya, dari yang terkecil terlebih dahulu. Kemudian keyakinan kelas, kemudian ada lingkungan positif. Nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana Bu? Di sini ada yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Oke, baik. Kemudian ini ada, jadi ini contohnya hanya 2 saja Bu. Jadi ini yang pertama, terus yang kedua ada yang pertama kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas yang mana Bu? Kami yang sudah ini, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami murid yang semangat belajar. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu lebih keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya Bu ya. Jadi lebih ke yang ini ya Bu ya, saling menghargai, saling menyayangi, saling memberi semangat seperti itu ya Bu. Baik, kemudian nah ini pembentukan keyakinan kelas. Sebelum kita membentuk suatu keyakinan kelas, kita harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkahnya seperti apa. Yang pertama, kalimat tersebut harus bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal.
yang mudah dipahami. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas tersebut. Oke, mungkin saja. Ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Mungkin ini rubriknya jika kita menggunakan tabel Y, kemudian ini jika kita menggunakan tabel T. Tabel T ini bisa seperti tabel seperti itu. Selanjutnya, nah seperti ini Bu, contoh-contohnya. Jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Hormat, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, mungkin ini jika kita mendalami keyakinan kelas, terdengar sangat enak didengar ya Bu ya, jika kita misalnya ingin membantu, kita ucapkan yuk saya bantu, seperti itu. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, dan kemudian senantiasa berbuat baik dan saling berbagi. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada dan salim. Ada juga memberikan ruang bekerja. Yang terakhir, postur tubuh yang tenang. Nah, ini contoh-contoh yang kita menggunakan tabel T, yang MT. Kalau hormat itu akan tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi banyak positifnya ya Bu. Kemudian bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Slide selanjutnya, nih ada peraturan dan keyakinan kelas. Bisa langsung di slide selanjutnya Bu ya. Oke, nih peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jadi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab yang akan kita latih pada keyakinan kelas ini. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian peraturan gunakan masker.
keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan kelas ini lebih mendorong siswa untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dalam diri murid tersebut. Kemudian, nah di sini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya jika kita menerapkan segitiga restitusi ini sebelum kita memberikan hukuman atau menyalahkan anak tersebut. Segitiga restitusi ini ada apa saja? Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, baik, mohon maaf. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya menstabilkan identitas itu seperti apa, Bu? Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul sekali. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tidak membuat anak tersebut merasa bersalah, ya Bu ya. Kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Contohnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin seperti itu jika kita menerapkan segitiga restitusi ini di setiap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, pernyataan yang bisa kita berikan kepada anak didik kita ketika kita melakukan segitiga restitusi pada poin menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu, jadi supaya anak tidak merasa sendiri. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Mungkin ini pernyataan-pernyataan yang bisa kita berikan kepada anak didik kita jika kita ingin menerapkan segitiga restitusi yang poin menstabilkan identitas. Kemudian kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Nah, kalimat apa-apa saja yang perlu kita berikan kepada anak didik kita jika kita melakukan validasi tindakan yang salah. Contohnya yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Baik, kemudian ada menanyakan keyakinan. Anak
melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan apa dan pernyataan apa yang perlu kita berikan kepada anak didik kita jika kita menerapkan segitiga restitusi dengan poin menanyakan keyakinan. Contohnya adalah apa keyakinan kelas kita. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, seperti itu. Jika kita menerapkan segitiga restitusi ini terdengar sangat enak didengar ya, ibu-ibu semua, dan membuat anak-anak kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid tersebut. Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan jika kita sebagai posisi kontrol, sebagai pemantau atau manajer. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Contohnya ya Bu ya, dan ada banyak sekali. Boleh dilanjut? Oke. Sampai kita pada penutup ibu semua. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini pernyataan sesuai dengan standar nasional pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru kita harus menjadi among. Apa saja Bu? Ya ada among. Terus kemudian sebagai di depan, di tengah. Ya betul sekali. Seperti itu ya Bu. Kemudian sudah selesai ya Bu ya? Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya karena sudah memenuhi undangan untuk dapat hadir. Kita di sini sama-sama belajar dan semoga harapannya kita bisa menumbuhkan dan melakukan budaya-budaya positif sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.